الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini patut kiranya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai kita semua berbagai kenikmatan, anugerah dan karunia-Nya. Satu di antara kenikmatan yang patut kita syukuri malam hari ini adalah nikmat dalam bentuk kesempatan untuk bermajelis ilmu, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan proses yang cukup panjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu dan bagaimana reaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca menerima wahyu. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik darinya. Mulai dari sifat lembutnya, kedewasaannya, tentunya kesolehannya, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu Khadijah, hingga kita mengulas tuntas mengenai sosok Waraqah bin Naufal yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian ada mengatakan beliau termasuk di antara sahabat yang patut kita doakan keridhaan untuknya, untuk Waraqah ini. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pun demikian dengan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau lebih condong bahwasanya Waraqah bin Naufal ini adalah seorang sahabat. Maka setiap kali disebut nama beliau, maka di antara hal yang dianjurkan bagi kita adalah mendoakan dengan radhiyallahu yani anhu. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya beliau bukan termasuk di antara sahabat, meski beliau termasuk di antara orang yang beriman, karena dibuktikan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin bagi Waraqah ini jannah. Bahkan terdapat larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mencela Waraqah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu Waraqah." Jangan sekali-kali engkau mengumpat, mencela, menghina dan menistakan Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Karena aku pernah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempat yang layak, yaitu di jannah. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan bahwasanya beliau adalah orang yang beriman, meski waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum resmi menjabat sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul yang berhak untuk menyampaikan dakwanya kepada seluruh manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun malam hari ini kita akan lanjutkan fase yang pertama dari dua fase dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami dua fase di dalam dakwanya selama di kota Makkah. Dakwah yang pertama adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Adapun dakwah yang kedua
adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Adapun tema yang akan kita kupas adalah fase yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan dan ditugaskan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi, yakni sembunyi. Kita tahu yakni jamaah yang dirahmati Allah, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Tak ada satupun instruksi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan kepada manusia sekalipun secara sembunyi-sembunyi dari turunnya 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq ini. Pasca turunnya surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama ini, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pencerahan dari Waraqah, lambat laun sedikit demi sedikit Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan ketenangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah meninggalkan beberapa pekan, bulan, ternyata tidak hanya ketenangan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi naik tingkat menjadi kerinduan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan ada sesuatu yang diidam-idamkan dan dirindukan. Kapan lagi wahyu yang kedua turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita tahu bagaimana reaksi pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu takutnya luar biasa. Baru pertama kali mendapati dan berjumpa dengan sesosok manusia yang begitu kuatnya mendekap dan merangkul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memaksanya untuk membacakan 5 ayat yang pertama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Tapi subhanallah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai merasakan sakinah, ketenangan, sampai kemudian muncul adanya kerinduan untuk bisa berjumpa kembali, untuk bisa menerima kembali wahyu yang kedua. Maka turunlah ayat yang ada di dalam surat Al-Muddathir. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, salah satunya dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dan di saat beliau merasakan kerinduan untuk bisa merasakan wahyu yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat ke atas langit. Ternyata tampak malaikat Jibril alaihissalam, ya, itu mengepakkan kedua sayapnya. Yang kedua sayapnya ini mampu memenuhi dan menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Dan ini adalah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril yang kedua, tapi menjadi yang pertama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat langsung wujud asli dari malaikat Jibril. Dahulu pernah kita sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu ini dalam berbagai model dan bentuk. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus malaikat Jibril ini pun yang di dalam berbagai yang dibentuk. Ada kalanya dalam bentuk dan wujud aslinya. Ini cuma 2 kali. Ya, kalau sudah kita sampaikan yang dahulu hanya 2 kali dan itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, salah satunya itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang kedua dengan turunnya surat Al-Muddathir ini. Nah, di dalam surat Al-Muddathir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata merasakan ketakutan dan kekhawatiran kembali. Bagaimana tidak ya nih jamaah? Ya, melihat sosok malaikat yang begitu besar, ya, yang begitu luar biasa sekali, sampai sayap-sayapnya itu menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Akhirnya kemudian turunlah yakni setelah itu yakni surat yakni Al-Muddathir. Tepat di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhal muddathir, yang kedua apa? Qum yakni fa'anzir. Ayat yang kedua dari surat Al-Muddathir inilah menjadi bukti dan menjadi salah satu indikator bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam resmi menjadi seorang rasul, seorang utusan. Ya, yang sebelumnya 5 ayat yang pertama tidak ada perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Baru kemudian di ayat yang kedua dari surat Al-Muddathir, kum
bangunlah, fa'andir, ya, dan sebarkanlah, berilah kabar gembira, berilah peringatan kepada seluruh manusia. Maka semenjak itulah Nabi SAW mulai berdakwah. Tapi dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana kita sampaikan melalui 2 fase. Fase yang pertama itulah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan fase yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Kita harus melihat situasi dan kondisi juga. Makkah ketika itu memang bertaburan dengan kemaksiatan dan dosa. Makanya dikenal dan disebut dengan masa jahiliyah. Ini adalah satu tugas dan amanah yang berat sekali bagi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang namanya perzinaan sudah menjadi satu dosa yang dirutinkan oleh masyarakat ketika itu. Belum lagi riba, belum lagi diantaranya adalah menjegal, memalak, dan yang paling dianggap dosa terbesar itu adalah penyembahan kepada berhala, dan ini adalah bagian dari kesyirikan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini, ternyata Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita beberapa trik-trik, beberapa kiat-kiat penting dalam kita mengatur dan memanage dakwah secara fardiyah, secara personal, secara rahasia dan sembunyi sembunyi. Makanya ini ada beberapa faedah yang akan bisa kita petik dari proses Nabi SAW ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita bisa melihat pilihan yang ditarget oleh Nabi SAW dalam dakwah di fase yang pertama nggak sembarangan. Karena memang Nabi SAW tahu betul ini adalah masa-masa sulit. Dakwah meskipun harus tetap disuarakan, kebenaran harus tetap yang disampaikan, itu juga harus melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai dakwah ketika baru tukul bahasanya, baru mulai terlihat yang namanya tanda-tanda suburnya dan tanda-tanda berkembangnya, ternyata kita salah dalam menerapkan metode, salah dalam strategi dalam dakwah, bisa saja dakwah itu akan mati total dan gak akan tumbuh kembali. Makanya kita akan bisa melihat bagaimana hasil dari strategi jitu dari Nabi SAW dalam berdakwah ini menghasilkan kader-kader yang begitu loyalis dan militan. Khadijah diantaranya, Abu Bakar diantaranya, Waraqah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid ibnu Harithah. Ada apa dengan manusia-manusia yang spesial ini? Ternyata mereka memiliki tiga kelebihan dan keutamaan. Satu, mereka adalah orang-orang yang loyalis, militan, dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang kuat imannya, dan yang paling afdol, mereka adalah orang-orang yang paling berpotensi. Baik itu dengan hartanya, baik itu dengan tenaganya, baik itu dengan nasab dan kehormatannya, termasuk diantara adalah jabatan sosial, dan itu diemban sekali oleh dua manusia spesial, yaitu Khadijah istrinya sendiri dan Abu Bakar. Karena dua orang ini adalah dua manusia terhormat di masyarakat jahiliyah ketika itu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan durasi Nabi SAW berdakwah secara sembunyi ini 3 tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Tapi sebagian ulama yang lain tidak 3 tahun, tapi berapa? 4 tahun. Nah, ini nanti akan jadi catatan. Ada catatan dan ada keterangan dan penjelasan mengenai angka 3 atau 4 tahun ini dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak, berarti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Baik. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari tema kali ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung kemudian menyampaikan secara terang-terangan, dikumpulkan seluruh keluarganya, atau mungkin barangkali yakni lewat apa? Tablik akbar misalnya. Kenapa harus satu persatu? Harus door to door. Harus secara fardiyah dan personal. Ya, ini ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh para ulama. Ya, yang pertama, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar mad'u, orang yang didakwain, tidak kaget, serta tatanan yang didakwa yang sudah dirintis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak yakni runtuh, yakni jangan sampai kemudian mati sebelum layu sebelum yakni berkembang. Ini penting sekali di dalam kita merintis sebuah yakni dakwah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antara strategi yakni jitunya itu adalah melalui proses seperti ini. Karena memang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ya waktu itu belum yani kondusif. Belum kondusif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap adalah satu-satunya ya, satu-satunya orang yang benar-benar ingin menegakkan dan mengembalikan tajdid, mengembalikan yani kembali. Ya, kondisi seperti sedia kala tatkala Nabi Ibrahim pertama kali membangun yani Ka'bah di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan agungkan, yaitu di kota Makkah. Dan ini bukan perkara yang mudah. Bisa dipastikan 99% seluruh masyarakat jahiliyah selain yang keras, mereka pun yani sudah mengakar yani kuat untuk menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala melalui proses ya perantara apa? Berhala yang mereka sembah. Maka ini bukan perkara yang gampang ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk satu orang. Tapi yang namanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk seluruh manusia. Maka disinilah kemudian perlu yakni ditata yakni kembali strategi dalam yakni mendakwakan dan mensuarakan yakni kebenaran. Kita tidak boleh hanya ya mengandalkan okol, yakni semangat membabi buta, ya, atau mungkin yakni barangkali mengandalkan yakni apa yang kita miliki, mungkin dari retorika yang indah dan sebagainya itu bagus. Tapi kita harus melihat yakni juga situasi dan kondisi memungkinkan enggak untuk kemudian dakwah itu disuarakan secara terang-terangan. Nabi SAW merasakan kondisi belum memungkinkan dan belum kondusif. Maka satu alasan kenapa Nabi SAW memilih yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi agar tatanan dan pondasi dakwah ini tidak sampai runtuh dan mati total. Dan tentunya masyarakat yakni jahiliyah ketika itu yang sudah mengakar dengan penyembahan kepada berhala tidak kaget dengan penyembahan untuk Allah Subhanahu wa taala yakni semata. Maka oleh karenanya yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, sebagian para sejarawan mengungkapkan agar nantinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa melahirkan dan menghasilkan kader-kader yang militan. Ya, berbeda ya kalau seandainya kita dakwanya langsung terang-terangan kepada masyarakat tablik akbar. Mungkin barangkali yang kita anggap militan mungkin 1-2 atau mungkin barangkali enggak semuanya militan. Ya, untuk menghilangkan rasa was-was penasaran ini saja. Datang yakni dai nasional mengadakan tablik akbar di lapangan Wuluan ya misalnya. Ya, mungkin sebagian besar cuma penasaran saja. Karena selama ini kita hanya melihat di layar televisi misalnya. Tapi berbeda ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, strategi awal beliau itu adalah membangun pondasi terlebih dahulu. Tentunya yang dipilih ini adalah kader-kader yang benar-benar militan. Dan ini tidak bisa kemudian langsung dilakukan secara besar-besaran. Ya, karena untuk yakni bisa mengambil hati seseorang itu butuh apa? Butuh yakni tahapan-tahapan dan butuh yakni apa? Dakwah secara intensif. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, door to door, dari satu orang ke orang yang lain. Maka kita bisa melihat yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakni para ulama menyebutkan ya ada beberapa yakni faedah ya yang bisa kita lihat. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mampu melahirkan kader-kader militan ini? Karena dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah itu akan bisa lebih intensif yang kita sampaikan. Berbeda lewat kajian seperti ini. Kadang-kala ada yang luput yakni dari apa yang kami sampaikan. Mungkin barangkali waktu itu lagi apa? Berimajinasi dan lagi ngelindur atau lagi apa?
lagi ngantuk ya misalnya. Tapi kalau seandainya intensif ya nih enggak, akan lebih fokus, akan lebih intensif. Ya ini sama juga sebenarnya. Kalau kita kursus itu biasanya lebih mudah untuk kita cerna. Berbeda kalau seandainya kita sekolah bareng-bareng dengan jumlah yang apalagi overload 40 sampai 100 ini jumlahnya, nggak tahu. Ya, lah ini adalah salah satunya. Dakwah itu lebih intensif kalau seandainya secara sembunyi-sembunyi satu persatu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya yang namanya mad'u, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang didakwai pun merasa leluasa kan? Ya, mungkin dia sebenarnya malu untuk datang ke kajian. Tapi giliran kita datang hanya berdua, kita ngobrol secara intensif. Yang namanya orang didakwah itu lebih nyaman. Tidak hanya dia nyaman untuk mengutarakan sebuah pertanyaan yang selama ini masih ia ragukan. Bahkan dia curhat pun lebih nyaman. Nah, ini yang disasar oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, Nabi SAW pun merasa lebih longgar berdakwah secara intensif dengan dua orang ini saja. Jadi dari tiga sisi inilah yang akhirnya kemudian memunculkan kader-kader yang benar-benar yakni militan. Karena dakwah disampaikan secara intensif, orang yang didakwai yakni merasa tidak keberatan. Sedangkan Nabi SAW ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi juga lebih leluasa untuk mendakwainya. Jadi lebih leluasa juga untuk mengambil yakni hati orang yang didakwai. Nah, ini adalah yakni beberapa yakni sisi yang memperkuat alasan yang kedua kenapa Nabi SAW itu lebih memilih dakwah secara sembunyi-sembunyi agar nanti lahir kader-kader yang benar-benar yakni militan. Adapun alasan yang terakhir yang ketiga diungkapkan oleh para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yakni jamaah, ya, itu karena kondisi waktu itu memang belum kondusif. Ya. Karena kondisi yang tidak kondusif untuk disampaikan secara terang-terangan. Padahal pada dasarnya yang namanya dakwah itu harus dilaksanakan, harus disuarakan, harus disampaikan ya secara terang-terangan. Itu sebenarnya dakwah ya nih jamaah. Dikatakan ya nih dakwah itu adalah mengajar. Dan pada dasarnya dakwah itu disampaikan secara terang-terangan. Tapi kenapa Nabi SAW waktu itu lebih memilih sembunyi-sembunyi? Sekali lagi, situasi dan kondisi waktu itu tidak memungkinkan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya hukum asal dari dakwah itu adalah dilaksanakan secara terang-terangan. Ya, mungkin lewat kajian, mungkin lewat khutbah, mungkin lewat tulisan. Tulisan pun terang-terangan. Nggak usah kemudian kita takut membuat artikel tentang hukum A, tentang hukum yani B. Kemudian ya penulisnya siapa? No name misalnya. Malah diragukan, ini siapa yang nulis ini? Ya, maka tidak boleh. Pada dasarnya itu adalah disuarakan, ditampakkan sebenarnya. Tapi kenapa Nabi SAW memilih strategi dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Sekali lagi, situasi dan kondisi di sini tidak memungkinkan. Makanya Syekh Yani Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala menuturkan, ya, ketika kita berdakwah di masyarakat dan di saat situasi dan kondisi ya sudah kondisif, maka tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan kita berdakwah secara sembunyi, yakni sembunyi. Sampai Syekh Yani Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan ini demikian. Karena pada dasarnya itu harus ditampakkan. Karena kalau seandainya situasi sudah kondusif, tapi dakwah itu tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini akan yang menjadi fitnah besar. Mungkin barangkali dia termasuk di antara yang golongan garis kiri lah, ya, atau mungkin barangkali yang dia ingin berbuat yang makar dan konspirasi lah. Nanti akan memunculkan banyak prasangka buruk dan suudzon. Maka disinilah kemudian Syekh Yani Abu Bakar Al-Jazairi menuturkan bahwasanya Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau seandainya memungkinkan, pasti Nabi SAW langsung menyampaikan secara terang, yakni terang-terangan. Dan ini adalah tiga alasan yang menjadi dasar utama Nabi SAW memilih dakwah secara yakni sembunyi-sembunyi. Adapun yang kedua, faedah yang bisa kita petik yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit menyebutkan beberapa prinsip dalam berdakwah. Ya, ini prinsip dan ini adalah termasuk kaidah dalam berdakwah. Mungkin kita belum maksimal, kita belum 100% menerapkan prinsip dan kaidah dalam berdakwah. Tapi paling tidak
Ya, ini adalah bagian dari ilmu sekali lagi yang perlu kita sampaikan. Ini adalah bagian dari kebenaran yang perlu kita suarakan. Yang pertama, di antara prinsip dan metode serta manajemen ya penting dalam kita berdakwah. Yang pertama, ya kita harus memahami bahwasanya dakwah itu hukumnya wajib. Ini yang pertama. Ya. Makanya banyak ulama mengatakan, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menuturkan, bila mana tidak ada satupun di antara orang dalam satu komunitas manusia yang cukup banyak dan semuanya muslim, kemungkaran dibiarkan, gak ada dakwah yang sama sekali, maka berarti seluruhnya berdosa. Makanya wajibnya ini ada mengatakan yakni fardu ain, ada kalanya fardun yakni kifayah. Yakni fardu ain itu kalau seandainya benar-benar tidak ada satupun orang yang mengenal, memahami dan mengerti ilmunya, hanya dia tok. Sedangkan masyarakat di situ semuanya awam dan kemungkaran itu sudah menjamur di mana-mana, maka berarti naik levelnya menjadi fardu yakni ain. Tapi kalau seandainya banyak sudah yakni ustadz yakni seperti ini, tetap kita harus berdakwah dimanapun yang kita berada, ya, karena dakwah pada dasarnya adalah sesuatu yang wajib yakni jamaah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan wajibnya yakni dakwah ini sebenarnya tidak harus muluk-muluk kita harus hafal 30 juz. Tidak ada persyaratannya harus menghafal 100, 200, 1000 hadis misalnya. Tidak ada persyaratan seperti itu. Jadi ingat yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah seorang dai. Kulluna du'at. Ya, semuanya. Baik saya yang duduk di sini maupun yakni jamaah yang benar-benar mendengarkan yakni kajian hari ini, semuanya adalah du'at. Ya. Hanya saja skalanya, skupnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya, yang dihadapi terkadang memang adalah orang-orang awam, terkadang itu adalah orang-orang yang paling dekat yakni dengan kita. Maka disinilah kemudian para ulama mengatakan kulluna du'at, semuanya adalah dai. Ya, lah, adapun bagi kita yang tidak memiliki banyak yakni ilmu misalnya, apakah tetap dikatakan sebagai dai? Dai untuk lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan yakni keluarga yakni jamaah. Coba kita lihat, hampir semuanya kita adalah kepala keluarga. Ketika kita mendapati kemungkaran di dalam keluarga, apakah kemudian kemungkaran itu kita biarkan dengan alasan bahwasanya ini adalah tugasnya ustadz, mubaligh, yakni kiai? Ini adalah satu kesalahan fatal dan ini adalah bentuk yakni penyesatan yakni terhadap hukum dari dakwah itu sendiri. Kita punya power di sini dan kita tahu itu adalah kemungkaran. Meskipun kita tidak tahu dalilnya, tapi kita yakin itu adalah kemungkaran, wajib yakni kita ingkari. Apalagi kita adalah sebagai kepala yakni keluarga. Yani misalkan yakni istri menemui temannya di luar tanpa memakai yakni hijab, kita tahu itu adalah kemungkaran. Maka tidak ada alasan bagi kita nunggu nanti kalau ustadz kesini biar ustadz yang menyampaikan kepada yakni istri. Itu adalah tanggung jawab bagi setiap apa? Kepala yakni keluarga. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulluna yakni du'at. Dan ini hukumnya yakni wajib. Ya, kemungkaran yang terjadi pada istri, kemungkaran yang terjadi pada anak, atau mungkin barangkali kemungkaran yang terjadi pada suami, istri pun tidak boleh tinggal yakni diam. Tapi bagaimana yakni sikap kita dalam berdakwah, nanti kita akan yakni sampaikan. Yang penting kita harus memahami bahwasanya seluruh yakni kita memiliki status sebagai seorang duat, seorang dai, dan hukumnya wajib. Yang kedua, ya, prinsip dan manajemen dalam berdakwah atau kaidah dalam berdakwah, kita ya dituntut untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan. Kita tahu bahwasanya hukumnya wajib. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sadar bahwasanya setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda, yang berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang 286, la yukallifullahu nafsan illa yakni wus'aha. Dalam ibadah pun disesuaikan dengan kemampuan. Kita sholat misalkan, ini dalam urusan ibadah loh ya, ibadah mahdhah. Dalam sholat, kalau seandainya kita nggak mampu berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Nggak mampu duduk, kita dibolehkan untuk berbaring. Dalam berdakwah pun yang demikian, nggak akan gugur dari
diri kita selama kita adalah orang yang mukallaf. Ya, kita bukan orang yang maaf gila, kita bukan anak kecil, kita bukan orang kafir, kita pun benar-benar yani sehat secara fisik yani juga, maka berarti kewajiban ada di tangan yani kita. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan dan situasi dan yani kondisi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di sini. Makanya di dalam sebuah hadis sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran." Ya, semuanya kita akan bisa melihat kemungkaran terutama di akhir yani zaman ini semakin membabi buta. Tapi coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan solusi-solusi secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barang siapa yang mampu dengan tangannya, maka berarti dia ingkari dengan tangannya. Misalkan dia memiliki power sebagai kepala desa, sebagai pak camat, sebagai presiden, ya, maka jangan sampai amanah ini kemudian disalahgunakan. Ini adalah satu kesempatan dan peluang berharga. Dengan power itulah diharapkan kita mampu bisa mengurangi dan meminimalisir yakni timbulnya kemungkaran dan madarat yang lebih besar. Tapi kalau seandainya nggak mampu, di antara dengan tangan itu adalah kepala keluarga. Ya. Nah ini nggak mungkin. Kemudian jangan sampai kemudian ambil yang paling akhir dengan hati. Ya, yang penting saya mengingkari dengan apa? Dengan hati. Padahal dia kepala keluarga. Mana kejantanannya gitu. Ya, ini perlu yani sekali. Kadang-kadang kita mengabaikan akan hal ini. Ya, dan ini memang berat. Yang paling berat itu yani sebenarnya yani satu. Kalau yang dihadapi itu adalah anaknya sendiri tapi anaknya lebih besar. Kadang-kadang mikir-mikir ini. Wah, ini tak nasihati di smackdown ya nih saya ini. Apalagi sudah mulai sepuh. Atau mungkin barangkali perkewo. Ketika yang dihadapi itu adalah istrinya, sedangkan istrinya ini lebih berpendidikan, gelarnya lebih tinggi daripada dia. Ini juga merasa perkewo. Atau mungkin barangkali maaf, secara ekonomi dia lebih kaya. Akhirnya kemudian apa? Kemungkaran dibiarkan. Ya, dan di antara hal-hal yang dirasa ya agak sedikit berat, ya itu adalah ketika dia memiliki mantu. Ya, maaf ya Allah, yani saya ini cuma petani. Ya, saya setiap hari kajian rutin, sholat jamaah saya anggap itu adalah wajib selama saya nggak ada udzur. Punya mantu, laki-laki, doktor lagi, tapi nggak pernah mau sholat jamaah. Laki-laki nggak ada udzur, bingung ini. Mau diajak nanti didalili, apalagi dia yani doktor ya nih misalnya. Hal seperti menjadi satu tantangan yani berat. Maka yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap selama kita itu memiliki ya status yani sebagai pemilik yani power dalam sebuah lingkungan yang terkecil itu keluarga, mau nggak mau yang namanya kebenaran itu harus disampaikan. Terutama istri, karena statusnya istri ada di bawah kita. Bagi seorang kepala keluarga, anak segede apapun harus kita sampaikan ya kebenaran kepadanya. Mantu sekalipun yani kita lebih rendah, lebih miskin, maaf ya, atau mungkin barangkali jabatannya lebih yani minim atau gelarnya lebih sedikit, tetap ya, karena yang namanya apa? Mertua itu tentunya lebih tinggi ya daripada yani menantu yani kita yang tinggal serumah dengan kita. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa solusi. Dengan kekuatanmu, dengan tanganmu. Tangan ini bisa bermakna yang banyak. Tidak harus yani dengan tangan ini berarti harus dengan dipukul, yani tidak. Tangan ini adalah istilah. Artinya dengan kekuatan, dengan powermu, dengan jabatanmu bisa. Meskipun sebenarnya tangan ini hanya dalam bentuk apa? Tanda tangan. Sebagai seorang kepala RT, saya ingin membuat satu kebijakan untuk merapikan desa ini agar lebih islami. Saya buat keputusan satu, ya, misalkan tidak boleh begadang malam, larangan khomer dan lain sebagainya, untuk pemuda nggak boleh nongkrong di mana-mana, batasan waktu untuk keluar dan lain sebagainya, ditandatangani cuma dalam secari kertas. Dia punya kekuatan dalam hal ini. Maka ini pun yani bagian dari mengingkari kemungkaran dengan yani tangannya. Baik. Kalau seandainya nggak mampu dengan ini, Nabi SAW memberikan pilihan yang kedua, fabi yani lisanihi. Ya, ini pun yani berat ya sebenarnya. Ya, tapi ada tata caranya, nanti kita akan sampaikan. Adapun yang ketiga, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu adalah fabiqolbihi. Kata Rasulullah SAW, fadzalika ad'aful iman. Ini adalah posisi yang paling rendah. Kemungkaran tetap harus diingkari, sekalipun dengan level yang paling rendah, yaitu dengan hati. Tapi dengan hati itu jangan kemudian yang penting saya mengingkari, tapi tetap kemudian berbuat kemaksiatan dengan orang yang kita ingkari. Misalkan kita nongkrong bareng, kita ingkari, nggak boleh main kartu. Saya sudah ingkari dengan apa? Dengan hati, Ustaz. Saya sudah ingkari dengan hati. Tapi ikut apa? Nimbrung bersama mereka. Ya, ini bukan pengingkaran jamaah. Kalau seandainya mengingkari, ya udah tinggalkan majelis seperti itu. Ya, ini sangat penting sekali. Artinya, poin yang kedua dalam kaidah serta prinsip berdakwah itu adalah sesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Ya, jangan memaksakan. Itu yang penting. Yang ketiga, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di dalam berdakwah kita harus tetap mengikuti metode dakwah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara metode dakwah atau manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yang pertama itu adalah skala prioritas itu adalah tauhid. Ya. Karena memang kita akan bisa merasakan dakwah di masyarakat. Ada yang lebih mementingkan terlebih dahulu politik. Ada yang lebih mementingkan saat ini dibutuhkan itu sembako. Gak usah berbicara masalah tauhid. Saat ini kita memang butuh makan. Pokoknya ekonomi lagi carut marut, itu yang harus disuarakan terlebih dahulu. Jangan bawa-bawa masalah tauhid agama terlebih dahulu. Masyarakat saat ini butuh makan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang lewat, yang penting berakhlak yang baik. Bagaimana kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Itu yang penting. Gak usah dulu disinggung masalah tauhid, masalah perbedaan, gak usah disinggung. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita tilik proses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, skala prioritas di dalam manhaj kita dalam berdakwah itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah harga mati. Sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bisa lihat ketika kemungkaran itu merajalela, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwakan tauhid. Ketika Nabi SAW merasakan ekonomi yang cepat pun, Nabi SAW tetap, kalian harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam banyak riwayat, meskipun kondisi carut marut dari sisi politiknya, Nabi SAW tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Esakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah skala prioritas dalam dakwah. Di antara manhaj selain kita memprioritaskan tauhid, itu adalah kita harus tetap menjaga akhlak yang baik. Ini penting. Ya, di dalam berdakwah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap menjaga akhlaknya, yang akhirnya lahirlah kader-kader militan. Tutur katanya dijaga, akhlak dari sisi perilakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijaga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diakui oleh seluruh masyarakat dan penduduk Mekah ketika itu sebagai orang yang jujur dan bisa memegang janjinya. Dan ini bukan perkara yang mudah jamaah. Maka ini penting sekali, dan ini adalah modal utama. Memang kewajiban kita mensuarakan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, jangan kemudian kita tunjukkan akhlak yang buruk. Mungkin tutur kata yang keras, mungkin tutur kata kita yang vulgar, mungkin barangkali tutur kata yang sering menghina. Maka dakwah tauhid itu nggak akan bisa berkembang. Bisa saja akan mati akan layu sebelum berkembang. Karena apa? Kesalahan kita dalam mengikuti metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah bisa tetap menghiasi kepribadian kita dengan akhlak yang mulia. Dan di antara yang lain itu adalah tampilkan kita untuk selalu menjaga sifat bijak dalam berdakwah. Bijak dalam berdakwah itu banyak sebenarnya. Salah satunya itu adalah sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ya, kalau seandainya dengan orang tua, sesuaikan sikap yang baik dengan mereka. Kalau seandainya dengan anak-anak, ada pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering bercanda dengan anak-anak. Jangan kemudian seakan-akan saya seorang Nabi, saya harus benar-benar di ring satu. Saya harus membatasi diri, tidak boleh bergaul dengan anak-anak, harus menjaga wibawa, tidak seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan setelah adzan insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
wa man ittaba bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Taib, dan kita ulangi sedikit dari prinsip dan kaidah dalam berdakwah. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya hukumnya wajib bagi setiap insan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sekalipun mewajibkan untuk setiap insan, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka di sini sesuaikan dengan kemampuan dan kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Adapun yang ketiga, tetap kita harus mengikuti manhaj Nabi SAW dalam berdakwah. Salah satunya adalah tauhid, itu adalah nomor yang pertama. Kita harus tetap menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Kita harus pun demikian menjaga sifat yang bijak dalam berdakwah. Ya, sesuaikan dengan usia, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, itu adalah di antara sikap yang bijak yang kita dalam berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu adalah di antara nama lain dari bijak di dalam kita dakwah. Adapun yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, prinsip dan kaidah dalam kita berdakwah yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai kita tergesa-gesa dan terburu-buru bisa memetik dan menuai hasilnya. Ini penting. Ya, karena dakwah ini tidak seperti kita mencetak produk dalam sebuah pabrik yang hanya mungkin barangkali kita mencet tombol on-nya itu akan langsung keluar hasil dan produknya. Tapi ini berbeda sama. Makanya kita bisa melihat sosok orang-orang yang didakwahi oleh manusia terbaik itu bermacam-macam. Ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, sekali langsung. Ada yang butuh perjuangan yang keras, yang sampai harus didoakan oleh Nabi SAW. Salah satunya siapa? Umar harus didoakan. Ada kalanya harus diberi apa? Diberi hadiah-hadiah. Seperti Sofwan ibnu Umayyah, itu dikasih 100 onta, dikasih lagi 100 lagi, dikasih lagi 100 lagi. Banyak cara. Ada yang sampai bertahun-tahun lamanya itu nggak pernah beriman. Sekalipun banyak menyokong dan mendukung dakwanya Nabi SAW. Siapa? Pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Makanya dari orang-orang yang didakwahi Nabi SAW, sekalipun Nabi SAW itu adalah manusia terbaik, Nabi SAW itu nggak pernah sekalipun tergesa-gesa untuk bisa menuai hasilnya. Nah, ini adalah di antara hal yang amat penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lebih sabar. Kita lebih tabah dalam berdakwah. Makanya di antara hal yang bisa menjadikan pelipur lara dan hiburan bagi kita di dalam kita berdakwah, itu coba kita flashback kembali dengan para nabi sebelum Rasulullah SAW. Nabi Nuh alaihissalam cuma segelintir orang yang menerima dakwanya. Padahal beliau adalah manusia spesial. Berarti manusia spesial itu diberikan apa? Kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun memiliki banyak potensi yang akhirnya kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini bukan manusia pilihan oleh Allah. Ya, berarti ada banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi Nabi Nuh alaihissalam memiliki banyak potensi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian dengan usia yang begitu panjang. Tapi apa? Hanya segelintir orang yang mengikuti dan menerima ajakan dari dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ada yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, seorang nabi walaisa ma'u ahad, tidak membawa satu pun di antara orang yang menerima dakwanya. Ya, simpatisan pun nggak ada. Berarti dia itu nggak ada satu pun yang menerima dakwanya, subhanallah. Padahal dia seorang nabi. Maka dari kisah-kisah para nabi dalam berdakwah, ada yang nggak membawa satu pun di antara orang yang menerima dakwanya. Ada yang cuma 2, ada yang cuma berapa segelintir orang saja. Maka di sini akan apa? Membahagiakan dan menjadi hiburan tersendiri kita. Maka tatkala kita berdakwah, kemudian yang menerima itu hanya segelintir orang, 1-2 orang, ini nggak ada masalah. Toh siapa kita? Yang penting kewajiban terlaksanakan. Yang penting in alaika illal balagh. Insyaallah inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah engkau menyampaikan? Bukan berapa orang yang menerima. Itu bukan pertanyaan yang akan diajukan kepada kita, bukan.
Tapi sudahkah kebenaran itu sudah engkau suarakan? Sudahkah engkau sampaikan yakni ilmu itu? Itu yang akan ditanyakan yakni kepada yakni kita semua. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni ini adalah poin yang keempat. Adapun di antara prinsip yang kelima, ya, kita pun harus menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini adalah bagian dari kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jadi ingat, di dalam kita berdakwah, yang namanya takwa ini juga menjadi harga mati bagi kita sebagai seorang duat. Gak ada gunanya. Dalam lingkungan terkecil misalnya, kita nggak punya ilmu banyak, Ustaz. Oke, ada nggak kemungkaran dalam rumah tanggamu? Ada. Engkau ingkari nggak? Ingkari. Tapi ternyata, ya, setiap saya menasihati, setiap kali mengingkari, itu ternyata nggak pernah yang menerima. Coba dicek, coba dievaluasi, coba diaudit lagi. Barangkali ada kesalahan dan kesalahan terletak pada dirimu. Misalkan, saya berkali-kali sudah nyuruh anak saya, Ustaz, untuk sholat jamaah ke masjid, ya, tapi nggak pernah mau. Nah pertanyaannya, coba dievaluasi, kenapa nggak mau? Padahal dia anak kecil. Biasanya anak kecil kan manut dengan orang tuanya. Lah jenengan sholat nggak di masjid? Ya enggak. Saya kan sibuk dengan lihat saya. Paham di sini? Lah di sinilah kemudian jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menyuruh sesuatu, jadilah kita adalah orang yang jujur. Makanya para ulama mengatakan, orang yang jujur itu adalah orang yang pertama kali, ya, menunaikan perintah dan larangan yang ia sampaikan pertama kali kepada orang lain. Itu namanya jujur. Adanya keselarasan antara ucapan yakni dengan yakni perbuatan. Maka sebagian orang ada yang mengatakan demikian. Muwafaqatul kalam yakni muwafaqatu al kalam wal lisan yakni al amal. Adanya keselarasan antara ngomong A dengan apa yang ia kerjakan. Lah ini menjadi salah satu bukti bahwasanya ketakwaan itu menjadi salah satu prinsip dan salah satu di antara yakni kaidah dalam kita yakni berdakwah. Bahkan yakni sering kali yakni jamaah, ketika seorang itu tidak bertakwa berarti suka bermaksiat. Seorang dai suka berbuat yakni dosa. Ini imbasnya itu juga kepada siapa? Kepada orang yang didakwai. Yakni satu, orang itu sudah mulai jengah. Saya sudah nggak mau yakni lagi. Ya, ternyata nggak selaras yakni dengan apa yang ia ucapkan dengan kehidupan sehari-hari. Ngomongnya bagus, maaf. Ya ini juga menjadi cemeti yakni bagi saya secara pribadi. Mungkin barangkali dalilnya banyak ia sebutkan, tapi apa yang dia sampaikan tidak sejalan dengan praktek kesehariannya dalam lingkungan keluarga. Misalnya seperti itu. Maka ini menjadi catatan bagi seorang yang dai. Kita pun yang sama. Ketika kewajiban ada di tangan kita dalam lingkungan yang terkecil sebagai kepala keluarga, kita pun harus menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah. Nyuruh orang lain ngaji, nyuruh anak kita ngaji, kita harus ngaji. Nyuruh anak kita menghafalkan Al-Quran, kita pun harus punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena seringkali anak itu kan, ya, apalagi anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anaknya itu pendiam, ada anaknya itu manut bapaknya, tapi terkadang karakter anak ada yang kritis. Mulai kecil sudah ini kritis. Lawang bapak ya orang ke masjid, kadang ngono dengan polosnya kan, kritis ini dia. Lah hal seperti ini menjadi catatan besar ya bagi kita semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, kita harus tetap menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seringkali tidak takwanya seorang dai itu bisa berimbas kepada orang yang didakwai. Yang keenam, tidak kalah pentingnya kita harus banyak meningkatkan tawakal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari tidak terburu-buru untuk segera memetik hasilnya. Itu diperkuat dengan kita meningkatkan tawakal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha mendakwai istri kita, mendakwai anak kita. Tapi kata Allah, saya sudah berusaha untuk menjaga ketakwaan, tapi kok belum masuk juga. Saya sudah koreksi, ternyata alhamdulillah saya nggak memiliki dosa yang saya rutinkan. Maka cara yang berikutnya itu adalah prinsip yang lain, itulah tingkatkan tawakal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban sudah terlaksanakan. Hidayatu al-irsyad sudah tertunaikan. Hidayatu taufik itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berapa tahun hidup berjumpa hampir setiap hari dengan siapa? Abu Thalib. Ya. Tapi kenyataannya pun orang yang banyak berjasa, hidup dulu serumah dengan pamannya sendiri, ternyata Nabi SAW tidak bisa dalam tanda kutip dan tidak mampu dalam tanda kutip untuk mengislamkannya.
Ini adalah bukti karena kewajiban bagi setiap insan itu adalah berdakwah. Selanjutnya kita serahkan yakni hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya yang terakhir itu adalah kita iringi dengan doa. Selain kesabaran, kita harus juga iringi dengan doa. Doa untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita. Pun demikian doa kepada orang yang mau kita dakwai. Baik orang itu ya belum hijrah maupun sudah hijrah. Satu contoh ya, misalnya Nabi SAW ya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar izzah Islam ini bisa semakin kuat dan kokoh dengan masuknya salah satu di antara dua orang. Ya, yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Padahal kedua-duanya itu adalah orang kafir. Tapi subhanallah, permintaan Nabi SAW yakin, ya, prediksinya Nabi SAW benar, karena dua orang ini termasuk adalah orang yang paling spesial di kalangan masyarakat yakni jahiliyah. Menjadi orang yang digugu dan ditiru. Dua orang ini. Tapi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabai dengan masuknya siapa? Umar bin Khattab yakni ke dalam barisan kaum yakni muslimin. Dan memang benar. yakni Islam yakni semakin yakni tidak tertandingi. Coba kita lihat. Nabi SAW ketika hijrah dan para sahabat ketika hijrah semuanya dengan cara sembunyi-sembunyi toh. Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah ditemani oleh Abu Bakar, itu kan sembunyi-sembunyi di malam hari. Cuma satu orang tok, siapa? Yang Umar, Masya Allah. Nah kita bisa melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mendatangi komunitas masyarakat yakni Jaliyah, dan mereka adalah orang-orang yang terhormat, ya. Mereka mengatakan, atau Umar bin Khattab mengatakan kepada mereka, terserah, ya, menantang yakni mereka, saya besok yakni hijrah. Kalau ada yang menghalangiku, berarti siap-siap. Ya, istrinya jadi janda, anaknya jadi, dengan ucapan seperti itu. Pertanyaannya, ada nggak yang berbuat konspirasi untuk barang-barang, yaudah kalau gitu nanti kita akan siapkan bala tentara, kita yakni bunuh Umar? Nggak ada yang berani, subhanallah. Nabi SAW harus kucing-kucingan dengan ditemani Abu Bakar. Pun demikian dengan sahabat yang lain, sembunyi-sembunyi, mereka nggak berani secara terang-terangan. Nah, ini adalah salah satu yakni di antara wujud tawakal yakni juga adalah kita tetap iringi dengan doa. Kalau seandainya sudah kita kasih hadiah, sudah kita kasih sembako, sudah kita ajak kajian, kok kayaknya masih mental dan lain sebagainya, salah satunya mungkin barangkali tetap kita lewat yakni doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka itu hatinya. Karena waktu itu nggak ada yang menyangka, nggak ada yang memprediksi masyarakat jahiliyah ternyata Umar yang dahulu diidam-idamkan, yang diidolakan, ternyata kemudian bahasanya berkhianat, menelikung dan masuk ke dalam barisan kaum muslim. Nggak ada yang menyangka ketika itu. Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati seorang yakni hamba. Pun demikian, jangan lupa juga dalam kita berdakwah itu juga kita mendoakan kepada orang-orang yang kita dakwai sekalipun mereka sudah hijrah. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepadanya. Karena kita nggak tahu ya. Jadi saat ini subhanallah semangat di dalam berdakwah, alhamdulillah menerima dakwah kita. Uluan yang sudah menjadi corongnya yakni dakwah dan mercusuan yakni dakwah di Jember. Misalnya seperti itu. Tapi tetap kita dakwah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka agar tetap yakni istiqomah. Karena seringkali kadang-kadang ketika yang istiqomah itu sudah mulai yakni hilang, ya sudah. Yang namanya dakwah itu akan runtuh. Yani orang itu akan kembali kepada habitat yakni lamanya atau habitat yakni dahulu ketika dia masih berkubang dengan kemaksiatan dan yakni dosa. Jadi penting. Makanya Nabi SAW yang pernah berdoa untuk Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimu ta'wil. Padahal kita tahu Abdullah ibnu Abbas ini adalah orang yang subhanallah cerdas. Tapi Nabi SAW mendoakan yang untuknya. Ini adalah bagian dari menjaga kestabilan iman dia, pun demikian bagian dari menjaga keistiqomahan yakni beliau Abdullah ibnu yakni Abbas. Ini adalah di antara beberapa prinsip yakni dakwah, pun bagian dari kaidah-kaidah dalam berdakwah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan sampaikan langsung ya bagian dari hasil didikan Nabi SAW. Siapa saja kita akan mengenal ya, 5 sosok spesial, dan itu adalah angkatan pertama dakwanya Nabi SAW ya, mulai dari Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib,
kemudian Waroqah, dan kemudian Zaid ibnu yani Harithah. Ini adalah angkatan pertama dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara yani sembunyi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya jamaah? Jelas insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan kalau tidak ada udzur insyaallah bisa kita lanjutkan ya. Masih menyisakan banyak sekali yani faedah dari dakwah ini, dan inilah saatnya kita akan yani belajar ya juga metode dalam berdakwah atau ilmu dalam dakwah. Makanya saya awalkan terlebih dahulu yani tadi beberapa prinsip dan kaidah dalam berdakwah. Yani akan hukumnya wajib disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Jangan terburu-buru nafsu untuk bisa memetik yani hasilnya. Tetap yani kita harus mengikuti manhaj yang Nabi SAW dalam berdakwah, karena itu adalah manhaj yang insya Allah akan memberikan keberkahan dalam kita berdakwah. Ya, kita harus tetap meningkatkan ketakwaan. Ya, pun demikian tawakal kita harus kita tingkatkan yani pula. Kesabaran itu harus kita jaga. Yani pun demikian kita harus iringi dengan yani doa. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan untuk lingkungan sekali lagi yang terkecil, yaitu dalam lingkungan keluarga yani kita. Taib, jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memperuntukkan yani kita di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.